Apa kabar sahabat para subscriber JR Channel? Terima kasih sudah rela subscribe channel yang baru lahir di awal tahun 2021 ini. Channel yang berusaha menghadirkan dan menampilkan sosok-sosok inspiratif, siapapun itu, untuk bisa ngobrol sambil ngopi di sini, di J Channel Inspire Watch Podcast. Sesuai namanya, doakan saja channel ini menjadi tontonan yang dapat menjadi tuntunan bagi siapapun dari orang-orang yang luar biasa yang saya hadirkan di sini. Bagi yang sudah subscribe, silahkan share konten-konten kami supaya menjadi energi positif bagi yang menontonnya. Kritik dan saran silahkan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang santun. Baiklah, edisi kedua di J Channel ini saya hadirkan sosok yang sudah bertahun-tahun eksis di dunia bisnis, konsisten dengan keahliannya hingga menjadi bisnismen yang handal. Bahkannya di jiwanya dia udah bisnis. Siapa dia? Saya perkenalkan Om Anwar, bisnis handal sahabat saya. Halo Om Anwar. Halo juga. Terima kasih nih bersedia mampir di antara kesibukan Om Anwar dari mana? Dari Ciamis, Bandung, putar-putar daerah, sampailah di studio J Channel. Ya. Apa kegiatan akhir-akhir ini yang yang dilakukan oleh Om Anwar? Masih seputar bisnis kokopit, koko fiber. Kebetulan sekarang masa gelombang kedua ini sudah mulai agak membaik perekonomian kita dan sudah mulai agak berputar, jadi sudah mulai berjalan. Mudah-mudahan kedepannya tetap lancar ya. Sip, mantap ya tahun 2021 ya. Apa ya yang mendasari sebetulnya Om Cas? Saya panggilnya Om Cas nih, saya bicara dulu nih. Kenapa harus Om Cas panggilan tuh? Om Anwar, Om Cas itu apa nih? Cerita dulu lah biar pemirsa ini sahabat-sahabat J Channel mengenal Anda nih, Om Cas. Saya aslinya itu nama Hairil Anwar. Kemudian waktu itu tahun 2006 itu kuliah hukum di Langlang Buana. Setelah tamat itu saya mendapatkan nama ini spesial namanya. Karena mendapatkan nama itu dari bos saya, dari teman saya, gitu, dan dari saudara saya, gitu, Pak Daniel Yohansa. Setelah saya tamat itu langsung memberikan nama saya itu Cas. Cas itu arti C-nya apa tuh? Ya, C itu Hairil Anwar. Hairil Anwar SH. Oh, jadi CASH gitu ya. CASH. Jadi yang melekat ya, nama dulu Anwar sama aja sebetulnya sama aja. Blendnya di Cas itu ya. Jadi disingkat Hairil Anwar SH jadi Cas. Ini cerita-cerita Om Anwar di dunia bisnis kan sekarang kan kenalnya sekarang tuh entrepreneur gitu. Awalnya Om Cas atau Om Anwar itu di dunia entrepreneur tuh dari kapan Om Anwar? Biar ini nih teman-teman para sahabat J Channel mengetahui siapa nih yang ditampilkan sosok di edisi kedua ini. Dulu sebelum ke dunia bisnis, saya pengelola entertainment di Bandung. Itu cukup punya nama. Tahun berapa tuh? Bandung tahun 89. Masih kuliah tuh ya? Ya, masih kuliah. Semester 2 saya udah ngelola entertainment di Paramount Group. Sampai terakhir tahun 2000 saya. Di Paramount Group gitu? Ya, masih di Paramount Group juga. Tapi saya 2000 itu mengelola tahun 2000 di Bali. Gitu, kebetulan punya. Jadi sambil kuliah tuh kerja juga ya ke Iya. orang gitu. Jadi semester 2 itu saya sudah kerja di Paramount itu mengelola entertain. Kalau kuliah kan sama dengan saya di Teknik Industri Universitas Pasundan ya. Tapi ujuk-ujuk sekarang ada SH-nya itu. Bagaimana ceritanya tuh? Dulu tahun 2000 saya masuk ke bisnis tekstil. Di tekstil itu saya serabutan kerja.
mengerjakan marketingnya, iya, menyelesaikan permasalahan tagihan, iya, kemudian menyelesaikan masalah karyawan, iya, gitu. Jadi cukup banyak. Campuran aja kerjanya segala. Gitu. Segala bisa ya kalau bahasa Sunda ya. Bisa saya kerjakan pada saat itu terpikir ya kerja aja, gitu. Jadi tidak ada pengkhususan harus kerja apa. Nah itu membuat Pak Daniel Yohansa ini, pemilik dari tekstil itu, melihat saya dengan nilai yang berbeda gitu, karena ada beberapa bisa menyelesaikan kasus permasalahan utang piutang konsumen ke publik dan sebagainya gitu. Makanya timbullah, udah sekolah aja, sekolah teknik udah selesai. Jadi ada hikmahnya ya, gitu. Karena mengurus permasalahan sekolah itu kan bukan cita-cita awal Om Cas kan, karena dorongan orang lain juga kan. Ya, betul. Jadi diambillah waktu itu, kamu lebih pantas ke sekolah hukum gitu. Saya lihat seperti itu, sekolah saya karena memang berminat juga waktu itu untuk di kuliah di hukum itu. Masuk saya ke Universitas Langlang Buana tahun 2006. Alhamdulillah dalam waktu 2 tahun saya sudah selesai. Wah, mantap ya. Ada konversi lah mungkin itu ya. Konversi itu semester 1 ya. Cukup banyak konversinya. Jadi hampir dipotong 1 semester, selesai 2008, kemudian masuk sekolah profesi. Jadi sekarang ya ikut lawyer ya sekarang ya. Ikut tes pada tahun yang sama, jadi sekarang lawyer. Udah jadi komplit ya, teknik industri, manajemennya, tambah lawyernya gitu kan. Ini On Anwar itu di Bandung dari tahun berapa? Saya di Bandung tahun 89. Tahun 89 ya. Ya. Asal Om Anwar dari mana? Saya berasal dari Palembang. Kuliah di Bandung gitu. Kos langsung gitu. Kuliah di Bandung. Jadi kos. Ya. Gitu. Kos di Bandung. Tinggal di Bandung terus ya sampai saat ini. Tinggal di Bandung terus, bahkan punya keluarga orang Bandung. Wah, itu. Nah, sekarang kan walaupun udah SH, udah menjadi lawyer, tapi bisnis terus jalan. Dulu kan di Paramount, terus migrasi ya, memindah ke bidang sekarang yang saya dengar gitu saat ini itu Kokopit gitu. Ini J Channel ininya, para sahabat J Channel mungkin ingin mengetahui, coba Om Anwar, apa sih itu Kokopit itu? Bagaimana bisnisnya di Indonesia atau bagaimana prospek bisnis ke depannya? Kokopit ini saya mulai pada tahun 2016. Kokopit itu sabut kelapa gitu, yang kemudian kita crushing itu pakai mesin crushing. Kalau ibu-ibu mah di blender lah. Oh, di blender. Wah. Kalau sekarang kan di kita tuh yang namanya sabuk kelapa kan dipakai apa tuh, keset gitu ya, keset, tarik tambang ya, gitu kan, itu ya maksudnya ya, ya biar itu. mengenal semua gitu, itu ya maksudnya. Ya, jadi sabut kelapa di kita ini, khususnya di daerah kita itu kan masih tradisional. Jadi hanya digunakan sabut kelapa itu, koko fibernya itu hanya untuk keset kaki gitu, kemudian untuk tali tambang itu yang digunakan itu. Ini ya. On Anwar kok sampai terjun ke Kokopit itu bagaimana ceritanya gitu, langsung ke Kokopit gitu kan tadi ya. Urusan dengan perusahaan lain, langsung sekarang terjun ke Kokopit gitu. Kokopit itu bagaimana? Kokopit ini permintaan dari luar itu cukup banyak gitu ya, cukup banyak. Dan dari negara mana aja? Dari permintaan itu dari Eropa, dari Cina, dari Amerika cukup besar. Pemakaian ya. Di samping lokal tuh luar juga banyak ya. Ya. Itu untuk apa? Kalau untuk di Cina itu dipakai untuk spring bed. Kemudian untuk bahan mebler itu menggunakan koko fiber, bahan utama. Keuntungannya apa? Bagus apa tidak bau atau apa? Kelebihannya tuh. Koko fiber ini lebih tahan lama karena koko fiber itu tidak menyerap air.
Jadi lebih bagus dan tidak merubah bentuk. Tidak merubah bentuk, makanya banyak juga digunakan untuk meblar. Kalau jok mobil itu bagus ya. Ya bagus. Jadi ini menjadi inspirasi ya bagi kita. Seperti saya aja kan tidak mengenal yang namanya sabuk kelapa, udah aja kan banyak di kampung itu kan sabuk kelapa dipakai dibakar kan gitu. Sekarang bisa digunakan kan. Jadi ini menjadi apa? Menjadi wawasan baru, pemahaman baru, inspirasi bagi kita semua, bagi sahabat J Channel nih Om Anwar. Ini sejak kapan tuh terjun di situ? Di tahun berapa mulainya? Koko Fiber itu dimulai tahun 2016. Baru berapa tahun berarti ya? 4 ya, kurang lebih ya? Ya, kurang lebih. Tempatnya di mana sekarang Om Anwar? Di Banjar, Ciamis. Oh, bukan di Bandung nih ceritanya? Bukan di Bandung, bukan di Bandung. Oh, Karena di Banjar, Ciamis di gitu? Banjar, Ciamis, Jawa Barat. Karena memang potensi kelapa Di daerah apa tuh? Di Pamarican. Pamarican, oh ya. Ya, daerah Pamarican terkenal ya untuk yang daerah-daerah kreatif UMKM di situ ya. Ya, termasuk betul. di situ Om Anwar. Ya. Saya di Pamaricannya di Neglasari. Berarti pabriknya udah lumayan ya untuk jadi yang tenaga kerja, satu tenaga kerja, kedua bahan baku dari daerah situ ya. Dari daerah setempat, bahan baku dari daerah setempat sampai Pangandaran di sekitarnya. ya ngambil bahan baku itu. Diproses di situ? Diproses di kita dan bahan baku ini sangat berlimpah. Banyak. Iya, sangat banyak yang selama ini sama masyarakat tidak berguna, dibuang kan sampah itu. Nah sekarang keuntungan bagi masyarakat itu apa? Apa dibeli atau dikumpulkan bagaimana itu? Kalau di kita itu dibeli. Jadi kalau sekarang sama masyarakat itu dikumpulkan kemudian dijual ke kita. Dan jadi kita menambah penghasilan juga ya masyarakat sekitar ya, gitu ya. Dan di kita itu. Terus yang kerja juga masyarakat sekitar juga kan? Iya. Jadi mendirikan pabrik di situ, proses di situ, bahan juga dari situ, udah dibuat baru dijual. Dijualnya hanya ke ekspor aja atau di lokal? Kalau untuk Koko Fiber itu kebetulan saya hanya ekspor. Ekspor ya. Tidak. Itu juga ekspor masih belum ini terpenuhi ya? Masih. Belum terpenuhi, jauh ya? Belum terpenuhi. Jadi masih ada peluang ya? Peluang mah sangat besar. Besar ya. Jadi ya ini dengan tampilnya Om Anwar, Om Cas di sini di J Channel bisa jadi inspirasi dan bisa aja para sahabat J Channel bisa menghubungi Om Anwar ya, nanti dicatat ya kontaknya kemana di sini di nomor HP ini, bisa untuk belajar, bisa untuk berkolaborasi ya kan, bisa apa aja kan, bisnis itu harus bersama-sama ya. Anwar bisa ya ikut, bisa dunia kampus untuk penelitian, bisnis untuk kerjasama untuk yang lainnya bisa ya. Saya terbuka. Nah ini cerita kan sekarang COVID nih, udah 2000 bukan COVID yang tadi, ini COVID-19. Kita di tahun 2021 nih di awal. Kita kan selama tahun 2020 kemarin kan terkena itu. Ada dampaknya nggak ke perusahaan Om Anwar? Kalau dampak justru kita paling duluan saya. Di awal. Iya, paling awal. Dampaknya apa? Karena Koko Fiber ini kan kita ekspor, tidak jual di dalam negeri gitu. Untuk Koko Fibernya beda dengan Koko Pink-nya. Jadi Koko Fiber ini kebetulan ujungnya itu kita kan ekspornya ke Cina. Begitu Wuhan itu Februari kena, awal ya? Iya awal, itu Wuhan langsung nggak bisa ekspor, menutup diri, tidak boleh ekspor. Bagaimana dengan usaha tuh saat itu awal tahun 2020 tuh? Jadi awal 2020 itu begitu Wuhan menyatakan COVID dan menutup lockdown, kita langsung berhenti pabrik juga. Karyawan bagaimana tuh? Karyawan pada saat itu ya terpaksa sama kita juga diberhentikan. Sebagian? Tidak sebagian, karena memang tidak ada produksi. Begitu. Ya. Mulai ini lagi kapan? Mulai kumpul lagi karyawan, masuk lagi kapan? Tak kumpul lagi karyawan ini pada periode kedua itu bulan apa? Baru 1 bulan lah. Efektifnya akhir tahun 2020. Ya, akhir tahun 2020 pada Desember itu kita sudah mulai kelihatannya Jawa Barat ini kan sudah mulai COVID itu sudah mulai ada pergerakan untuk pemulihan ekonomi. Udah ada kelihatan ya. Udah terasa sekarang. Ya, jadi sudah mulai terasa gitu. Pembelajaran ya kejadian kemarin ya. Beberapa program pemerintah juga cukup membantu
ke dunia usaha khususnya Jawa Barat sekarang kan gitu. Jadi kita sudah mulai agak longgar untuk produksi lah gitu dengan. Nah ini ceritanya kan kita udah udah di awal tahun tadi udah mulai gerak kan, Onward udah mulai sibuk kan ini. Prospeknya nih untuk 2021 di mana COVID masih menghantui kita kan, bagaimana bisnis COVID ini bagaimana Koko Fiber ini? Kalau bisnis Koko Fiber ini kan sekarang jadi bahan utama gitu untuk meubilar, untuk alat kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi ada beberapa teman-teman kreatif sudah bikin ada bikin sendal dari Koko Fiber di Indonesia ya. Udah mulai ya? Ada di Indonesia. Udah mulai ya. Udah Berarti mulai. di samping ekspor kita juga ini belum terpenuhi kan? Ya. Berarti bagi sahabat J-Channel masih ada peluang untuk ya artinya ada sumber inspirasi baru bisnis di si bidang ini gitu kan. Kalau ekspor mah luar biasa lah. Kesempatan itu terbuka sangat luas. Contohnya misal di Cina itu dia tidak membatasi ekspor kita, bahkan dia bilang yuk sanggup berapa? Ada berapa? Iya. Dia terima bagus. Dia terima. No limit itu kita dia buka PO. Berarti ini ada peluang ya, peluang baru yang dulunya kita tidak ya bukan kita mungkin saya tidak berpikiran ini ada peluang juga gitu ya. Apalagi mungkin dari teman-teman yang masih banyak berarti ya. Koko Fiber ini kan ramah lingkungan gitu dan tidak merusak hutan. Karena dia bisa menjadi bahan baku pengganti kayu. Pengganti kayu untuk apanya? Ya, untuk meubilar. Oh. Ya, itu bagaimana prosesnya bagaimana? Prosesnya itu harus di meubilar apanya? Tiangnya atau kan kayu tiangnya kan itu? Bisa pengganti kayunya, jadi ada beberapa campuran lagi itu harus diproses sehingga jadi menyerupai kayu. Kayu aja gitu. Ya. Jadi bisa dibentuk. Kan saat ini juga ada dari sengon atau apapun dihancurin kan gitu, dipakai lagi kayak kayu untuk ekspor atau untuk bidang. Sama begitu ya. Ya. Itu kualitasnya bagaimana dengan Koko Fiber? Kalau kualitas jelas bagus Koko Fiber. Itu Koko Fiber ya, karena memang dia tidak menyerap air. Jadi tidak ada pelapukan itu pada gitu ya? Koko Fiber lebih tahan lama. Dan mungkin nanti bukan hanya ke ekspor, bahwa di daerah Indonesia atau di kota-kota atau di daerah yang lain ini menjadi fenomena baru ya, produk baru ya, produk dalam arti bentukan baru untuk mengganti kayu gitu kan? Iya, gitu. Iya. Ini banyak luas sekali ya itunya, potensinya ya. Sangat luas, sangat luas. Hanya di Pamarican saja sekarang pabriknya? Gak niat memperluas gitu, nggak ada. Sementara ini hanya di Pamarican dan itu juga kan kita masih peluangnya masih banyak. Pengembangan cukup banyak. Ya bisa aja kan kerjasama dengan orang gitu kan untuk di luar daerah bisa juga itu. Ya. Jadi selain Koko Fiber itu kan potensial yang sekarang lagi booming khususnya di kita ini ada kokopitnya. Nah, kokopit yang selama ini kita anggap sampah gitu. Menjadi menghasilkan. Jadi menghasilkan. Dan banyak sekarang ini digunakan untuk ini tadi kan belum digali nih tentang kenapa ujung-ujung ke Koko Fiber itu bisnis Om Anwar kan dari itu belum ya, tadi kan belum apa itu biar ini para sahabat J-Channel mengetahui ini profil Om Anwar itu awalnya dari ini langsung ke kopi ujung-ujung pindah gitu apa itu? Dulu waktu penanganan kasus kan kita itu kesana kesini lah keluar kota kemana. Udah jadi lawyer itu kan? Waktu jadi lawyer gitu. Dan cukup banyak lihat beberapa tempat gitu, Koko Fiber gitu itu sangat dibutuhkan di dunia. Dan kita lihat tahun berapa, tahun 2016 itu ya? Tahun 2016 itu. Dan kita lihat waktu itu sabut kelapa ini sangat berlimpah di kita. Gitu. Cuma di mana-mana kalau kelapa tuh apalagi di pinggir pantai ya. Iya, pinggir pantai. Saya lihat di Pangandaran ya, di Pelabuhan Ratu, sangat banyak. Di Garut Selatan atau daerah ini Jawa Barat, apalagi di provinsi yang lain kan banyak juga kan gitu. Iya. Nah, jadi karena banyak itu muncullah lagi-lagi kan Pak Daniel Yohansa punya ide gitu. Oh kalau banyak berlimpah itu udah aja gitu. Kita bikin aja gitu, kreatif, kita produksi ya. Itu ini yang pertama di Om Cas ini atau Om Air ini yang memulai atau ada ya orang lain juga? Udah ada? Oh ada orang lain juga. Banyak ya. Ada yang lebih dulu juga sebetulnya. Ada yang lebih dulu juga. Cuma ini ada menangkap potensi
dicoba gitu kan, Ya. dan menghasilkan gitu kan. Ada orang lebih dulu, kalau di kita ini kan masih dulu tradisional, jadi ruang lingkupnya itu yang seperti saya bilang tadi, tidak bicara ekspor. Jadi hanya bicara Digunakan untuk yang untuk manual itu keset ya? kaki gitu, Keset kaki dan tali terus gitu. tali itu Rata-rata kan seperti itu. Jadi emang saya juga taunya itu kok ya, sama. jadi nilai ekonominya itu sangat lemah. Nah, dengan kita giling menjadi Satu bahan. fiber, itu menjadi satu bahan, itu menjadi nilai jualnya lebih tinggi. Jadi yang diproses di Om Anwar itu bahan setengah jadi ya berarti? Bahan setengah jadi. Diekspor gitu. Diekspor. Mereka yang memproses finishingnya di mana, siapa yang perlu gitu. Ya. Nah kalau perkembangan di Indonesia selain ekspor, penggunaan udah mulai di Indonesia, udah mulai. Kalau di Indonesia sudah mulai ramai, sudah mulai ya banyak. sekarang. Jadi potensi masih Ya, kuat, cuman ya. kita kan bicara untuk ekspor itu harus ada kualitas tertentu. Nah, itu yang kalau sekarang ini Ada sulit standar. sulit untuk Kenapa? diambil oleh pengrajin-pengrajin UMKM yang masyarakatan gitu, yang rumahan itu tidak bisa mengejar untuk kualitas itu karena membutuhkan teknologi mesin yang cukup mahal harganya. Mahal, tapi Iya. mungkin ini juga jadi tantangan ya bagi Iya. kita, para pelaku UMKM, Iya. bisnismen lain, entrepreneur lain untuk ya bukan untuk persaingan, memang ini lahannya masih luas. Iya. Dan ini menjadi acuan baru dalam target bisnis gitu ya. Oke, kita sudah ngobrol santai dengan Coach Anwar. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita, motivasi bagi kita semua para sahabat Jet Channel. Sampai jumpa dengan tamu lainnya. Wassalam.